Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok, masih dalam konsep yang sama yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai ayat jurnal penyesuaian. Jadi khusus videonya hanya untuk belajar mengenai jurnal penyesuaian, cuy. Karena kan mungkin kalian lihat siklus akuntansi dari video saya atau video-video orang lain, terus kalian bingung di AJP-nya. Nah, ini saya bantu bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian. Oke, langsung aja kita eksekusi, cuy. Nah, yang pertama kita mulai untuk akun perlengkapan. Kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Nah, untuk akun perlengkapan ini ada dua metode, cuy. Nah, yang pertama yaitu jika perlengkapannya dicatat sebagai harta. Bagaimana yang dikatakan perlengkapan dicatat sebagai harta? Nah, ini akan kita bahas, cuy. Nah, jika jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang dicatat sebagai harta, bentuk AJP-nya seperti ini. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, ini formulanya. Nah, berapa nilai nominalnya? Nilai nominalnya ini adalah sejumlah perlengkapan yang terpakai atau nilai yang terpakai. Biar lebih paham, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya, cuy. Nih ya. Pada neraca saldo per 31 Desember 2023 terdapat akun perlengkapan kantor 9.500.000. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang masih ada sebesar 3.500.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, nah, inilah yang dikatakan dia perlengkapan dicatat sebagai harta. Di dalam neraca saldo, akunnya adalah perlengkapan kantor. Makanya saya kasih warna dia. Neraca saldo, akunnya apa? Perlengkapan kantor. Berarti dia dicatat sebagai harta. Maka, jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan kantor di debit, perlengkapan kantor di kredit. Itu dia, cuy. Saya ulangin ya. Bagaimana kita tahu kalau perlengkapannya dicatat sebagai harta? Kata kuncinya adalah, apa nama akunnya pada neraca saldo? Nah, ini lihat, di neraca saldo, akunnya perlengkapan kantor. Sehingga jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan kantor di debit, perlengkapan kantor di kredit. Sejumlah yang terpakai. Awalnya 9.500.000. Yang masih ada atau yang tersisa 3.500.000. Maka yang terpakai berapa? Tinggal kita kurangkan aja, cuy, 6 juta. Masukkan aja. Udah, selesai untuk perlengkapan dicatat sebagai harta. Nah, yang bagian B-nya untuk perlengkapan yang dicatat sebagai beban, cuy. Nah, maka jurnal penyesuaiannya kebalikannya. Perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Nilainya ini sejumlah yang tersisa. Nah, contoh soal. Nah, ini dia. Contohnya sama dengan soal yang tadi. Bedanya adalah di neraca saldo, akunnya beban perlengkapan kantor. Jadi kata kuncinya adalah perhatikan neraca saldonya dicatat sebagai apa akunnya? Sebagai beban perlengkapan kantor. Berarti perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Maka jurnal penyesuaiannya perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Yang tersisa, yang masih ada sama nggak dengan yang tersisa? Sama, udah ada nih 3.500.000. Langsung aja masukkan, selesai. Udah selesai, cuy, yang pertama. Kan? Mudah banget. Kita lanjut untuk yang AJP yang kedua. Yang kedua untuk beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka, ini juga ada dua metode pencatatan, cuy. Nah, yang pertama, jika dicatat sebagai harta, atau ada juga beberapa buku yang mengatakan dicatat dengan metode neraca. Nah, itu dia. Karena kan neraca itu kan isinya kan harta utang modal. Nah, kalau dia dicatat sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban titik-titik dibayar di muka. Nah, titik-titik ini bisa sewa, bisa iklan, bisa asuransi. Cuman 3 itu aja, nggak ada yang lain. Sewa, iklan, asuransi. Jadi kalau seandainya dia sewa dibayar di muka, maka AJP-nya beban sewa dibayar di muka. Kalau seandainya akunnya iklan dibayar di muka, maka AJP-nya beban iklan dibayar di muka. Kalau seandainya akunnya asuransi dibayar di muka, maka AJP-nya beban asuransi dibayar di muka. Nah, berapa nominalnya? Sejumlah yang terpakai. Contoh soal. Nah,
Dalam neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka. Ingat kata kuncinya, apa akun yang terdapat pada neraca saldo. Nah, akunnya sewa dibayar di muka. Dibayar di muka itu akun harta. Semua yang dibayar di muka akun harta. Makanya nanti AJP-nya dicatat dengan metode harta. Nah, atau sebagai harta. Itu dia cuy. 36 juta katanya kan. Data tanggal 31 Desember menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Maret 2023 untuk masa setahun. Maka bagaimana AJP-nya? Tadi saya katakan akun dalam neraca saldo sewa dibayar di muka. Maka AJP-nya beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Kalau dalam neraca saldo akunnya iklan dibayar di muka, maka AJP-nya beban iklan, iklan dibayar di muka. Kalau dalam neraca saldo akunnya asuransi dibayar di muka, maka beban asuransi, asuransi dibayar di muka. Nah, untuk yang dibayar di muka, kalau nggak iklan, asuransi, sewa, itu aja. Nggak ada yang lain, percayalah Glenn. Nah, udah, sekarang kita cari yang terpakai ini. Tanggal 1 Maret katanya dibayar sewanya, cuy. Berakhir tanggal 1 Maret 2024, karena setahun kan gitu kan. Sementara tanggal 31 Desember 2023, perusahaan tutup buku, cuy. Nah, jadi yang dikatakan terpakai itu adalah dari awal sewa dibayar sampai perusahaan tutup buku. Itulah yang terpakai, 10 bulan yang terpakai cuy. Nah, sisanya ya ini 2 bulan lagi sisanya. Nah, karena dia akunnya sebagai harta, yaitu sewa dibayar di muka, catat nilai yang terpakai. Berarti 10 per 12 dikali 36 juta, yaitu 30 juta. Masukkan 30 juta kemari. Udah selesai. Wow, mudah banget. Gampang cuy, gampang. Nah, yang B kebalikannya, jika dicatat sebagai beban, atau ada juga yang mengatakan jika dicatat dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi, sama itu. Maka ini AJP-nya kebalikannya cuy, kebalikan yang metode harta atau sebagai harta. Titik-titik dibayar di muka, di debit, beban titik-titik di kredit. Nah, sejumlah yang tersisa. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia. Soalnya sama. Yang ngebedain dengan soal sebelumnya apa? Di dalam neraca saldo, akunnya tercatat beban sewa. Maka AJP-nya sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit. Gitu dia kan, easy kan? Gampang kan? Nah, kita ulangin. Jika dalam neraca saldo tercatat beban iklan, maka AJP-nya apa? Iklan dibayar di muka di debit, beban iklan di kredit. Yes. Jika dalam neraca saldo akunnya beban asuransi, maka AJP-nya apa? Asuransi dibayar di muka di debit, beban asuransi di kredit. Udah selesai. Yang tersisa, nah, tanggal 1 Maret dibayar sewanya sampai 1 Maret 2024. Nah, tutup buku tanggal 31 Desember 2023. Nah, dari awal sewa dibayar sampai tutup buku di periode tahun yang sama disebut dengan yang terpakai. Ada 10 bulan ini yang terpakai. Nah, berarti karena dia setahun, maka 2 bulan lagi sisanya cuy. Nah, udah 2 bulan lagi sisanya kan gitu kan. Maka 2 per 12 dikali 36 juta sama dengan 6 juta. Udah masuk ke angkanya 6 juta, selesai. Selesai masalah kita, udah gampang, wow mudah banget. Nah, kita akan lanjut untuk jurnal penyesuaian yang ketiga, yaitu apa? Beban yang masih harus dibayar. Wow, ini gampang kali cuy, gampang, sumpah gampang kali ini. Beban yang masih harus dibayar itu kan sama dengan utang, kan? Nah, ya udah. Nah, begini dia, beban titik-titik, utang titik-titik, sejumlah yang masih harus dibayar atau nilai yang terutang. Biar lebih paham, langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini dia. Data penyesuaian per 31 Desember 2023, PT Rian Boltok menyatakan terdapat gaji yang belum dibayarkan untuk 5 orang karyawan, masing-masing sebesar Rp3.500.000. Maka jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2023 yang dibutuhkan adalah, nah lihat ini yang saya warna hitamkan ini. Gaji yang belum dibayarkan, maka AJP-nya beban gaji, utang gaji. Ya udah, sejumlah yang terutang yang belum dibayar berapa? Yang belum dibayar 5 orang karyawan, masing-masing 3,5 juta. Tinggal kalikan aja, 3,5 kali 5.
maka dapatlah 17.500.000. Wow, mudah banget. Selesai yang ketiga cuy, gampang kan? Masuk yang keempat cuy. Nah, pendapatan diterima di muka. Ini ada dua metode pencatatan juga. Mari kita eksekusi. Yang pertama, jika dicatat sebagai utang atau metode kewajiban, maka jurnal penyesuaiannya adalah titik-titik diterima di muka, pendapatan titik-titik. Nilainya berapa? Sejumlah yang diakui sebagai pendapatan atau sampai tutup buku. Nah, kewajiban yang sudah diselesaikan atau yang sudah diakui sebagai pendapatan biasanya sampai tutup buku, sampai tanggal 31 Desember di periode tersebut. Nah, itu dia coy. Nah, kalau ini berbeda dengan yang dibayar di muka. Ini akunnya apa saja bisa. Ya, apa saja bisa akunnya. Tadi kalau dibayar di muka kan paling cuma 3, nggak iklan, sewa, ya asuransi. Kalau yang diterima di muka apa saja bisa coy. Contoh. Nah, dalam neraca saldo tercatat sewa diterima di muka. Nah, ini kata kuncinya coy. Diterima di muka itu kan utang. Itu kata kuncinya. Apa akun dalam neraca saldo? Sewa diterima di muka. Ya sudah, berarti AJP-nya sewa diterima di muka di debit, pendapatan sewa di kredit. Nah, kalau seandainya dalam neraca saldo tercatat iklan diterima di muka, maka AJP-nya apa? Iklan diterima di muka di debit, pendapatan iklan di kredit. Nah, gampang kan? Jika seandainya dalam neraca saldo tercatat bunga diterima di muka, maka AJP-nya bunga diterima di muka, pendapatan bunga. Nah, itu dia. Gampang. Itu. Jadi kata kuncinya apa akun pada neraca saldo. Ya sudah, berarti kewajiban yang sudah diselesaikan atau yang sudah diakui sebagai pendapatan, yaitu sampai tanggal 31 Desember, itu yang kita hitung. Nah, sewanya kan diterima tanggal 1 Maret untuk setahun ya, 2023, maka akan berakhir 1 Maret 2024. Tutup buku tanggal 31 Desember 2023. Maka kewajiban yang sudah diselesaikan atau pendapatan yang sudah diakui yaitu dari tanggal 1 Maret awal sewanya diterima sampai dengan tutup buku. Ada 10 bulan. Nah, sudah diakui dia. Itulah yang akan kita gunakan untuk menghitung nanti nilainya. Nah, sisanya ini kan 2 bulan lagi yang belum diakui. Berarti kita pakai yang 10 bulan cuy, yang sudah diakui sebagai pendapatan atau kewajiban yang sudah diselesaikan. Berarti 10 per 12 setahun ya, untuk setahun ya. Kali 24 juta, yaitu 20 juta. Masukkanlah 20 juta. Udah, selesai. Mudah banget. Gampang cuy. Gampang sekali. Jadi kata kuncinya apa akun pada neraca saldonya. Bedakan diterima di muka dengan dibayar di muka ya. Dibayar di muka itu harta, diterima di muka itu utang. Oke, sekarang kalau dicatat sebagai pendapatan yang B-nya, maka AJP-nya kebalikannya, pendapatan titik-titik di debit, kemudian titik-titik diterima di muka di kredit. Nah, ini sejumlah yang belum diakui atau yang belum diselesaikan. Nah, atau nilai yang belum diakui sebagai pendapatan, itu dia cuy. Atau sisanya, kan gitu dia. Nah, biar lebih paham, masuk ke contoh soal cuy. Nah, contoh soalnya sama dengan yang tadi sebelumnya. Bedanya apa? Ini, dalam neraca saldo tercatat pendapatan sewa. Itu dia, perhatikan. Karena jurnal penyesuaian ini muncul akibat data dalam neraca saldo belum menunjukkan data sebenarnya. Makanya selalu kita fokus apa akunnya dalam neraca saldo. Itu dia cuy. Akunnya pendapatan sewa, maka AJP-nya pendapatan sewa di debit, sewa diterima di mukanya di kredit. Udah. Sebesar apa? Sebesar nilai yang belum diakui. Nah, itu dia. Tanggal 1 sewanya diterima 1 Maret 2023 untuk setahun. Tutup buku tanggal 31. Nah, sampai tutup buku, ini 10 bulan, ini yang sudah diakui. Yang belum diakui ya sisanya. Yang 2 bulan lagi. Berarti kita pakai yang 2 bulan cuy. Karena dia dicatat sebagai pendapatan sewa. Maka 2 per 12 dikali 24 juta cuy. 4 juta nilainya. Ya sudah, masukkan 4 juta. Udah selesai. Wow, mudah banget. Gampang kali cuy. Gampang AJP itu cuy. Next, yang AJP selanjutnya, yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Apalah lagi ini cuy. Gampang kali nih. Gampang kali. Pendapatan yang masih harus diterima sama dengan piutang.
Nah, itu dia. Sekarang kita lihat AJP-nya bagaimana. Piutang di debit, pendapatannya di kredit. Sejumlah yang masih harus diterima atau nilai yang masih harus diterima. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, data penyesuaian per 31 Desember 2023, Jasa Konsultan Arsitektur Mahaputra menyatakan terdapat bunga yang masih harus diterima. Berarti akunnya akun bunga sebesar 4.500.000. Maka AJP-nya udah pasti piutang bunga, pendapatan bunga, cuy. Gampang kali. Nah, kalau tadi iklan yang masih harus diterima, ya piutang iklan, pendapatan iklan. Gampang kan? Nah, itu dia. Sejumlah yang masih harus diterima, ya udah 4.500.000, sudah selesai. Gampang. Nah, terlanjut. Nah, yang keenam untuk penyusutan aktiva tetap. Apalagi ini nih paling gampang lagi nih ya. Nah, ini AJP-nya beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Sejumlah yang disusutkan. Kita masuk ke contoh soal. Nah, gampangnya. Tanggal 1 Oktober 2023 dibeli kendaraan seharga 300 juta. Taksiran umur ekonomisnya 5 tahun. Nilai residunya 276 juta rupiah. Buatlah jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2023 apabila penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Wow, mudah banget. Maka ini kalau seperti ini bentuk soalnya, sudah pasti jurnal penyesuaiannya adalah, kita lihat dulu apa yang disusutkan. Kendaraan, berarti beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Kita tinggal hitung saja berapa nilai yang disusutkan. Katanya hitunglah penyusutannya dengan metode garis lurus. Jadi ini agak sedikit susah ya, sedikit aja sih sebenarnya. Karena kita disuruh menghitung pakai metode garis lurus. Biasanya kalau di soal-soal yang lain tinggal dikatakan seperti ini. Kendaraan disusutkan 5% dari harga perolehannya. Berarti tinggal kalikan aja 5% kali kendaraannya. Nah, kalau ini beda. Kita disuruh menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, di mana rumusnya itu adalah, nah, harga perolehan dikurang nilai residu per umur ekonomis. Harga perolehannya berapa? Harga perolehannya 300 juta. Dikurang dengan nilai residunya, ya, nilai residu atau nilai sisanya 276 juta dibagi dengan umur ekonomisnya. Itulah metode garis lurus. Penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Itulah yang namanya penyusutan metode garis lurus. Ya udah, kita hitung aja berapa nih. Nah, maka penyusutannya sama dengan 4.800.000 per tahun. Ini belum angka jawabannya, cuy. Belum, ini per tahun. Kenapa? Karena kendaraannya dibeli tanggal 1 Oktober 2023. Belum sampai setahun. Oktober, November, Desember. Masih 3 bulan. Berarti 3/12 dikali 4.800.000. Biar kita bisa memperoleh berapa nilainya selama 3 bulan. Nah, penyusutan 31 Desember 2023, 3/12 dikali 4.800.000 sama dengan 1.200.000 lah untuk 3 bulan. Terhitung 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023. Udah, tinggal masukkan aja kemari, cuy. Selesai. Wow, mudah banget. Gampang ya? Nah, gampang, cuy. Kita lanjut. Nah, yang terakhir untuk persediaan barang dagang. Ini biasanya muncul di perusahaan dagang. Kalau di persediaan barang dagang, berarti kan ada persediaan barang dagang awal dan ada persediaan barang dagang akhir. Nah, kita akan buat AJP untuk persediaan awal dan persediaan akhir, cuy. Nah, persediaan barang dagang awal, bagaimana formula AJP-nya? Ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang dagang awal di kredit. Nah, nilainya berapa? Sejumlah persediaan awalnya, cuy. Gampang kan? Nah, kalau persediaan akhir bagaimana? Kebalikannya, PBD di debit, ikhtisar laba rugi di kredit, sejumlah persediaan akhirnya. Nah, ini gampang, cuy. Ini tinggal hafal aja nih. Nah, ya sudah. Selesai. Nggak ada masalah kan? Nanti biasanya di sini diketahui itu di soal tuh.
Di neraca saldo nanti ada persediaan barang dagang, kemudian data penyesuaian ada persediaan barang dagang. Maka persediaan awal itu yang ada di neraca saldo, persediaan akhir yang ada di data penyesuaian. Udah selesai. Nah, thank you. Nah, itu. Terima kasih semua teman-teman yang sudah mensupport channel Rian Boltok. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Di-share juga. Sehat selalu. 3, 2, 1, go close the door. Bye-bye.